Saudara-saudaraku, ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan diri. Kita akan memuliakan Tuhan dalam ibadah minggu saat ini di rumah kita masing-masing. Dengan penuh kasih, mari sekalian kita berdiri, kita membaca Mazmur secara berbalasan menurut Mazmur pasalnya yang ke-100. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita nyanyikan PKJ nomor 2, Mulia, Mulia namanya. Kemuliaan puji sembah, mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Saudara-saudara, mari kita teduh di hadapan Tuhan Allah, kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam dalam kasih Tuhan kepada kamu. Dengan rohmu Jemaat Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali. Marilah merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah, sebab kita sadar akan keberdosaan kita. Kita memohon pengampunannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang oleh Roh-Mu dihimpun dalam persekutuan dengan Engkau. Kami mengaku sebagai domba gembala-Mu, kami seringkali gagal mendengar suara-Mu, gagal menunaikan tugas panggilan-Mu, gagal mengasihi Engkau dan sesama kami, dan gagal memberitakan Injil kerajaan-Mu. Semua kegagalan itu disebabkan oleh dosa kami.
sehingga menghambat pelayanan kasih kepada dunia ini. Ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. PKJ 138 kita nyanyikan, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Mari saudara-saudaraku sekalian, kita berdiri menyambut berita anugerah Tuhan. Selaku pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita sambut berita anugerah Allah, kita nyanyikan PKJ 242. Seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Selanjutnya jemaat Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan sebagai amanat hidup baru, sebagaimana Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita nyanyikan PKJ 258, Ku ingin selalu dekat padamu.
Jemaat Tuhan, saudara-saudaraku, dipersilakan kita duduk kembali. Marilah kita mempersiapkan diri. Kita akan menerima firman Tuhan dalam persekutuan ibadah kita masing-masing saat ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga kekal, kami bersyukur kepadamu bahwa tidak ada kuasa yang menghalangi kami untuk menerima dan menikmati kasih-Mu. Kami bersyukur kepadamu bahwa di persekutuan ini Tuhan menyapa kami melalui firman-Mu. Kami akan membaca dan mendengarkannya, ya Tuhan Allah. Karena itu urapan Roh Kudus terjadilah atas kami, supaya kami dimampukan mengerti dan memahami kehendak-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan tersedia bagi kita saat ini menurut Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai ayat 23. Firman Tuhan akan saya bacakan untuk kita sekalian. Matius 7 ayat 1 sampai ayat 23. Firman Tuhan berkata seperti ini. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir,
banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikian firman Tuhan. Salam dan damai sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apapun dan seperti apapun keadaan saudara saat ini, apapun yang terjadi atas kita, kita pasti dan harus mengucap syukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita ada. Itu semua karena rahmat dan anugerah Tuhan yang tak terhingga bagi kita. Di hari Minggu saat ini saudara-saudara, firman Tuhan menyapa kita bagaimana menjalani kehidupan ini di dalam kehidupan yang nyata dan di dalam kepastian hidup sehari-hari. Saudara-saudara, semua kita punya pengalaman hidup. Dan tentu pengalaman hidup yang terjadi atas kita menghantar kita pada pemaknaan hidup. Itu yang harus normal seharusnya. Semua pengalaman hidup harus menghantar orang pada pemaknaan hidup. Apapun peristiwa yang kita alami, dengan siapapun kita menjalani kehidupan ini sudah pasti kita mengalami kenyataan hidup yang sesungguhnya. Ini kepastian hidup. Bukan sesuatu yang kita buat-buat, bukan sesuatu yang kita desain sedemikian rupa, tetapi pengalaman hidup itu sesungguhnya adalah kenyataan yang benar-benar terjadi. Dan itu ada dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, kenyataan-kenyataan di kehidupan ini juga telah mengantar kita pada pengenalan berbagai karakter kehidupan yang sesungguhnya. Pengalaman dan pemaknaan hidup kemudian juga menghantar kita pada pengenalan karakter kehidupan yang sesungguhnya. Sebagai orang yang beriman, saudara-saudara, kenyataan-kenyataan di kehidupan ini telah mengantar kita pada pengakuan bahwa apa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam hal praksis kehidupan benar-benar sesuai dengan yang sesungguhnya. Yesus tahu, Yesus sungguh mengerti, memahami, menguasai benar bagaimana sesungguhnya kehidupan ini dijalani oleh setiap orang. Dan bagaimana sesungguhnya setiap orang itu akan berjumpa dengan sesamanya dan akan apa yang terjadi. Itulah sebabnya saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi bacaan kita saat ini menjadi pengajaran Yesus tentang kehidupan yang benar dalam kenyataan hidup sehari-hari. Ini kehidupan yang benar. Yesus mengajarkan bagaimana pengalaman hidup yang terjadi atas kita, kita sanggupi, kita tanggapi dengan suatu konteks hidup yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya dalam bacaan ini ada beberapa bagian, ada pokok-pokok yang sangat penting yang disampaikan Tuhan Yesus kepada semua orang yang percaya dalam rangka untuk mengingatkan semua orang bahwa kehidupan ini adalah nyata dan akan ada banyak berbagai peristiwa, pengalaman yang akan dialami oleh setiap orang. Saudara-saudara, mari kita lihat bacaan kita bahwa yang pertama dalam bacaan kita Yesus memperhatikan suatu sikap hidup yang seharusnya tidak boleh dimiliki oleh setiap orang, yaitu dalam hal tindakan menghakimi sesama. Saudara-saudara, ini kenyataan hidup. Siapapun kita sulit untuk membantah bahwa di kehidupan ini tidak sulit menemukan sikap menghakimi atas sesamanya. Yesus tahu itu sehingga ini menjadi perhatian Yesus. Yesus mengingatkan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Apa kemudian yang melatar belakangi dan apa yang mendasari Yesus melarang tindakan menghakimi sesama? Saudara-saudara, yang utama adalah bahwa Tuhan Yesus mau mengingatkan setiap orang tidak pernah memiliki kuasa atas kehidupan orang lain sehingga dia tidak berhak menjadi hakim atas sesamanya. Dan itu menunjukkan bahwa hanya Allah lah hakim satu-satunya.
Ini yang mau didengungkan oleh Yesus. Sehingga saudara-saudara, tindakan menghakimi sesama adalah tindakan yang tidak boleh ada dalam hidup orang percaya. Karena kalau orang percaya terlibat dalam hal menghakimi sesamanya, dia telah merebut tahta Allah. Dia mau menjadi hakim. Dia mau menjadi orang yang berkuasa atas hidup orang lain, padahal tidaklah demikian seharusnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus Tuhan memperhatikan satu fenomena hidup ini, tindakan hidup ini yang sering terjadi dan dialami oleh setiap orang, Yesus mau mengingatkan setiap orang bahwa kita tidak pernah ada diberi kekuasaan oleh Tuhan untuk menguasai orang lain, untuk menentukan hidup orang lain, untuk menentukan masa depan orang lain, untuk menentukan benar tidaknya orang lain. Kita tidak pernah menerima anugerah itu, karena itu adalah hak prerogatif Tuhan Allah semata. Sehingga dengan jelas Yesus katakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ini yang pertama saudara-saudara menjadi pokok perenungan kita di minggu ini. Karena harus jujur dikatakan di zaman yang kita hadapi, di masa-masa sulit ini, kita rentan dengan sensitivitas. Banyak orang yang sensitif, banyak orang yang mudah sakit hati, yang tersinggung. Kemudian tidak sedikit orang yang terlibat pada tindakan menghakimi, menyalahkan orang lain. Ini penting untuk kita renungkan di masa-masa sukar seperti ini, supaya sehingga kemudian tidak ada tempat bagi sikap menghakimi sesama. Apapun yang terjadi atas hidup orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan bahwa supaya kamu jangan dihakimi. Sebab penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi akan kamu terima. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara-saudara, Yesus ingin setiap orang mengintrospeksi diri. Yesus ingin semua orang kembali kepada dirinya, selesai dengan dirinya. Itulah sebabnya dia katakan, bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Saudara-saudara, apa yang Yesus mau kehendaki? Tuhan Yesus tidak pernah menginginkan kita. Mari kita ingat ini. Tuhan tidak pernah memberi kita anugerah. Tuhan tidak pernah memberi kita karunia untuk menjadi hakim atas sesama kita. Jangan merampas itu. Itu adalah hak Tuhan. Bahwa kehidupan orang lain apapun keadaannya, seperti apapun yang terjadi dan dia alami, saudara-saudara, Tuhan berdaulat penuh atas hidup orang itu. Sehingga tidak ada tempat untuk menghakimi sesama dalam hidup ini. Ini pokok yang pertama yang penting untuk kita ingat di masa-masa sukar, di masa kita menjalani kehidupan ini. Apapun yang terjadi atas hidup orang lain, apapun yang menjadi pengalaman hidup orang lain, Tuhan Yesus menginginkan kita untuk kembali dulu menyelesaikan semua perkara dengan dan dalam diri kita masing-masing. Saudara-saudara, orang yang bertindak menghakimi sesamanya, orang yang jatuh pada tindakan mengukur sesamanya, itu dikategorikan sebagai orang yang munafik. Pernyataan ini keras, saudara-saudara. Ketika kita sadar ataupun tidak sadar terlibat untuk menghakimi sesama kita, kita kategori orang munafik. Dan kemunafikan adalah sifat dan sikap hidup yang sangat ditentang oleh Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudara, kemunafikan itu tidak boleh ada dalam hidup orang percaya. Sebaliknya, orang percaya harus hidup di dalam kekudusan. Kekudusan berarti dia hidup di dalam ciri khas yang berbeda dengan orang lain. Dia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Allahnya. Sehingga kekudusan itu menjadi sangat berharga dalam rangka perjumpaan seseorang dengan Tuhannya, kebersamaan Tuhan dengan seseorang dalam kehidupan ini. Yesus dengan tegas katakan, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, kemudian ia berbalik mengoyak kamu. Kekudusan adalah sesuatu
prinsip hidup yang sangat berharga yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika orang terbebas dan sadar dari tindakan untuk menghakimi sesamanya, kemudian ketika orang terbebas dari kemunafikan, ketika setiap orang kemudian konsen dan tetap komitmen memelihara kekudusan hidupnya, maka di sana akan ada perjumpaan, ada komunikasi yang intim dengan Tuhan Allahnya. Yesus dengan lembut kemudian dalam bacaan kita menyapa setiap kita, setiap saudara dimanapun saudara berada, apapun kondisi saudara hari ini. Dia katakan, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Kepada siapa saudara-saudara Yesus menyampaikan ini? Kepada orang yang tidak terlibat dalam menghakimi sesamanya. Kepada orang yang tidak mengukur hidup orang lain. Kepada orang yang memelihara kekudusan hidupnya. Dan menjadikan kekudusan sesuatu yang sangat berharga di hidup yang dijalaninya. Mintalah, maka kamu akan menerima. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Tuhan mau katakan, semua ada pada Dia. Tuhan mau ingatkan, semua yang kita butuhkan di kehidupan ini ada, tersedia di dalam Dia. Karena itu Tuhan mau mengarahkan setiap orang untuk datang kepadanya. Mintalah, carilah, ketoklah. Itu mau menegaskan kepada semua kita dalam kenyataan hidup yang terjadi sekarang ini, bahwa di dalam Tuhan tersedia segala sesuatu yang kita butuhkan. Pertanyaannya adalah kemudian, bagaimana dan apa syarat yang harus kita penuhi supaya kita dapat meminta, supaya kita dapat mencari, supaya kita dapat mengetuk pintunya. Sekali lagi, buang segala kemunafikan dalam hidup. Jangan sekali-sekali menjadi hakim bagi sesama. Dan pelihara teguh komitmen dan terus kokoh untuk menjaga kekudusan hidup. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bacaan kita pun juga menyapa, firman Tuhan menyapa kita. Sesuai dengan bacaan ini, bahwa Yesus kemudian menegaskan kunci dari praksis kehidupan, kenyataan kehidupan ini ada dalam diri kita masing-masing. Sebagaimana Yesus tadi katakan, jangan menghakimi supaya kamu dihakimi. Yesus kemudian mengingatkan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Apa maksudnya saudara-saudara? Ini Yesus mau mengingatkan setiap pribadi saudara dan saya untuk kembali berdamai dengan diri kita. Untuk kembali mengukur kehidupan ini dengan benar, sesuai dengan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pribadi kita, hidup kita masing-masing menjadi hal yang utama yang fokus kita perhatikan untuk kita perbaiki supaya hidup dalam kebenaran Allah. Sehingga kemudian saudara-saudara, jika Yesus katakan dari buahnya lah seseorang akan dikenal. Ini mau menegaskan bahwa perbuatan, sikap setiap pribadi akan menunjukkan siapa seseorang itu. Dan dari buahnya lah sesungguhnya setiap orang akan menyatakan jati dirinya. Saudara-saudara, ini kenyataan hidup. Ini tidak di luar kehidupan kita, ini ada di dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan menuntut kehidupan beriman yang benar. Supaya jangan menghakimi, jangan menjadi orang munafik, harus menjaga kekudusan. Kemudian harus sadar dan dengan tindakan penuh percaya datang kepada Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai yang empunya segala sesuatu, supaya ketika kita meminta, kita mendapat, ketika kita mencari, kita menemukan, dan ketika pintu kita ketuk, bagi kita pintu dibukakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Yesus dengan tegas menutup dalam bacaan kita saat ini. Dia katakan, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan setiap orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini kembali mau menegaskan bahwa tindakan perbuatan kita sehari-hari atas dan di dalam pengalaman hidup ini menjadi ukuran yang akan diukurkan kepada kita di dalam penghakiman kelak. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika di kehidupan ini ada begitu banyak pengalaman yang terjadi atas kita, kita mungkin pernah menjadi korban orang, kita dihakimi, kita mungkin menjadi orang yang gagal menjaga memelihara kekudusan kita. Kita mungkin pernah menjadi orang yang tidak tahu di mana kita harus meminta, di mana kita harus mencari, pintu mana yang harus kita ketuk. Di hidup ini kita seringkali menuntut segala sesuatu supaya terjadi sesuai dengan kehendak kita, tanpa kita pernah memikirkan kehidupan orang lain. Saudara-saudara, di hidup ini kita sering berseru Tuhan, Tuhan, tapi kita tidak menunjukkan buah bahwa kita beriman, kita tidak taat. Saudara-saudaraku, firman Tuhan menyapa saudara dan saya supaya kita kembali menyelesaikan kehidupan kita masing-masing terlebih dahulu. Bahwa sesungguhnya Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan di hidup ini. Asal kita sadar dan sungguh percaya di dalam Dia semua tersedia bagi kita. Saudara-saudara, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi setiap orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Firman Tuhan memanggil saya dan saudara, mari kita lakukan kehendak Bapa di surga. Di dalam kehidupan ini, di dalam kenyataan, di dalam pengalaman apapun yang terjadi saat ini atas kita. Percayalah saudara-saudara, ketika kita meminta, kita akan diberi. Ketika kita mencari, kita akan menemukan, mendapatkan. Dan ketika pintu Tuhan kita ketuk, pintu dibukakan bagi saudara dan saya. Tuhan menyediakan segala perkara indah bagi orang yang percaya. Terpuji Dia. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan yang telah memberkati kita. Kita nyanyikan pujian PKJ 264. Apalah arti ibadahmu? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, diundang kita sekalian berdiri. Mari kita menyatakan pengakuan iman kita, dan pengakuan iman ini kita nyatakan dalam nyanyian. Kita nyanyikan PKJ 117. Ada yang tanya.
Dipersilakan kita duduk kembali. Marilah kita satukan hati, kita sampaikan segala keberadaan hidup kita kepada Tuhan, kita masuk dalam doa umum, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Engkau hakim di atas segala hakim. Engkau satu-satunya Tuhan yang berkuasa berdaulat atas totalitas hidup kami. Kami mengucap syukur kepadamu, kami masih Tuhan perkenankan menikmati kehidupan ini. Kami masih Tuhan perkenankan menjalani kehidupan ini di dalam berbagai pengalaman. Dan kami boleh memaknai berbagai bentuk kehidupan. Terpuji kekal nama-Mu selama-lamanya ya Tuhan. Karena oleh kasih-Mu pula kami boleh mendengar sabda-Mu. Kami diberkati, kami dikuatkan dan kami diajar. Kami tahu apa yang Tuhan firmankan ini sungguh adalah kenyataan hidup yang akan kami jalani dan akan kami alami. Karena itu kami mohon kepadamu, Tuhan karuniakan kuasa Roh Kudus kepada kami, agar firman-Mu sungguh menjadi bagian kami dan kami melakukan itu di dalam hidup setiap hari sebagai kenyataan hidup sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong kami, Engkau mampukan kami untuk hidup benar sebagaimana yang Engkau kehendaki melalui dan berdasarkan firman-Mu ini. Di minggu ini ketika suasana kehidupan harus membatasi kami untuk bersekutu di dalam persekutuan ibadah jemaat, kami Tuhan boleh menyatakan syukur kami melalui dan di dalam ibadah di masing-masing keluarga kami, di rumah kami, sebagaimana yang terjadi atas kami. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang diberitakan, didengungkan di rumah kami masing-masing, sungguh menjadi kasih karunia dan kekuatan bagi kami. Kami percaya Engkau hadir melawat kami masing-masing, apapun keadaan dan pengalaman hidup atas kami. Tuhan berdaulat total dan Tuhan yang merancang kami senantiasa pada damai sejahtera. Berkatilah Tuhan setiap pribadi jemaat-Mu dalam keberadaan mereka masing-masing, di rumah mereka, di tempat pembaringan mereka yang sedang dalam kelemahan dan dalam perawatan. Engkau Tuhan dengar seru doa kami, bahwa ketika kami meminta kami akan diberi, ketika kami mencari kami yang mendapatkan, ketika pintu kami ketok bagi kami pintu dibukakan. Kehendak mula yang jadi atas kami dalam menjalani kehidupan ini. Ya Bapa Surgawi, kami berdoa bagi seluruh anggota jemaat-Mu, setiap pribadi yang boleh beribadah hari ini. Tuhan lawat mereka, Tuhan berkati, tumpangkan tangan-Mu yang penuh rahmat atas mereka, supaya damai sejahtera terjadi dan mereka nikmati. Mereka yang sedang dalam pergumulan karena duka cita Tuhan hibur. Tuhan akan memberi kesembuhan bagi mereka yang sedang dalam masa perawatan, yang dirawat di rumah-rumah sakit, yang sedang isolasi mandiri karena terpapar pandemi COVID-19 ini. Tuhan hiburkanlah semua jemaat-Mu untuk selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini dan boleh berbagi di dalam kasih dan wujud nyatakan semua keimanan kami melalui tindakan dan perbuatan kami. Ya Bapa Surgawi, kami berdoa bagi seluruh persekutuan jemaat GPD Koinonia Palu. Tuhan akan menolong kami masing-masing pribadi, memberkati hidup anak-anak kami, setiap rumah tangga, bahkan setiap pelayan-pelayan-Mu. Kami yang terhimpun dalam persekutuan jemaat memohon, Tuhan pulihkan negeri kami, pulihkan keadaan hidup kami. Tuhan, Engkau yang akan berperkara, memberikan hikmat kepada pemerintah kami. Apapun yang mereka boleh lakukan, semua akan menjadi berkat dan menjadi sesuatu yang mendatangkan kesukaan bagi kami. Ya Bapa Surgawi, kami mendoakan sanak saudara kami yang hari ini terpisah dengan kami dalam berbagai keadaan, dan dimanapun mereka Tuhan akan memberi damai sejahtera-Mu. Ya Bapa yang Maha Kasih,
Kasih-Mu kami nantikan senantiasa. Kami hanya tahu dan kami sungguh hanya percaya kepadamu bahwa di dalam Engkau tersedia segala hal yang kami butuhkan di hidup ini. Maka kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Ini kami yang berdoa Tuhan. Dengar seru doa kami. Jangan biarkan kami sendirian, tapi kami tetap akan merasakan kasih-Mu. Kebersamaan dan persekutuan dengan-Mu terjadi di rumah kami, di pribadi kami masing-masing. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saatnya kita mengungkapkan syukur kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan. Firman-Nya dalam Mazmur 50 ayat 14 dan 23a. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi, sebab siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Kita nyanyikan PKJ 147, Di Sini Aku Bawa Tuhan. Marilah kita berdiri, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa kita berdoa. Tuhan Allah sumber segala berkat dan kasih karunia, kepadamu-lah kami bersyukur dengan memberikan persembahan ini. Engkau tetap setia melindungi dan memberkati kami. Maka kami mohon kepadamu, terimalah persembahan kami ini, berbau harumlah ini di hadapan-Mu. Dan teruslah Tuhan melindungi kami, mencukupkan kebutuhan hidup kami, agar kami menjadi berkat bagi sesama kami demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. PKJ 216, berlimpah suka cita di hatiku. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, marilah bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan PKJ 281, tiap orang harus tahu.
Saudara-saudaraku yang kekasih, arahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Di dalam iman mari terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Dipersilakan kita duduk dalam saat teduh. Mari dalam hati masing-masing pribadi kita berdoa. Saudaraku yang kekasih, demikianlah ibadah kita di hari Minggu saat ini. Atas nama Majelis Jemaat GPD Koinonia Palu kami ucapkan selamat hari Minggu. Juga kami yang menyediakan liturgi ibadah virtual ini menyapa saudara sekalian dimanapun saudara. Mintalah, carilah, ketoklah, di dalam Tuhan tersedia segala sesuatu bagi saudara. Shalom. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia putra yang terkasih, anak domba yang kudus. Ia mempelai sorgawi. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu.